Mari kita juga mari kita satukan hati. Agar renungan malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan Bapak Purnomo sebagai fasilitator diberikan rahmat dan perlindungan dari terus untuk memberikan pencerahan buat kita semua. Mari kita satukan hati untuk doa pembukaan, membuat tanda kemenangan dalam Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami hadir di malam ini untuk pertemuan pembahasan kitab suci lingkungan. Sesuai dengan tema malam ini yang akan membahas tentang pembaptisan Tuhan Yesus. Bukalah pikiran dan hati kami sehingga kami dapat lebih siap mendengarkan firman-Mu dan dapat lebih memaknai dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah fasilitator kami agar dapat menguraikan konteks tentang tema ini dengan jelas dan baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya persilahkan Bapak Purnomo untuk mulai dengan pembahasannya. Oke, terima kasih Bu Katrina, terima kasih teman-teman semua. Shalom ya. Apa kabar? Apa kita semua bahagia di sini? Bahagia. Bahagia, senyum dong. Pasti kita semua penuh sukacita ya. Ya, saya juga yakin dan percaya kalau kita umat Timotius kan adalah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan pasti penuh sukacita. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Purnomo Budi Harjo, saya dari Timotius 2, anak buahnya Pak Indra. Istri saya Sylvia, bagi yang belum kenal ya, istri saya Sylvia, dan saya punya 3 putri yang cantik-cantik. Oke, sekarang kita coba mulai pertemuan gokil untuk bulan ini. Go Kitab Suci Lingkungan. Terus terang, saya senang sih kalau di lingkungan ada kegiatan seperti ini ya. Bagus sekali, apalagi 3 lingkungan gabung. Mungkin baik juga, cuman mungkin perlu diajak lagi teman-teman di lingkungan supaya lebih mau ikut kali ya, mendengarkan firman. Oke, bacaan kitab suci yang akan kita mulai hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 17, 20 sampai dengan 26. Ini diambil dari minggu biasa yang ke-6. Di situ ditulisnya pekan biasa kedua, tapi rasanya mesti pekan biasa ke-6, itu tanggal 13 Februari lalu, minggu lalu, tentang ucapan bahagia. Mungkin kalau boleh Bu Katrin ada itunya ya, ada videonya atau ada apa yang kitab suci, mungkin bila disetelkan ya. Iya. Kita dengar bersama. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga.
Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Oke. Ya, terima kasih. Izinkan kita baca sekali lagi ya, Lukas 6 ayat 17, 20 sampai dengan 26. Lalu ia turun dengan mereka. Siapa mereka di sini? Sepertinya mereka ini adalah murid-murid yang baru dipilihnya. Karena kalau kita lihat di perikop sebelumnya, itu dikatakan seperti itu. Ya, nanti kita ulas lebih dalam. Dan berhenti di suatu tempat yang datar. Bukankah ini menarik? Di tempat yang datar. Bandingkan dengan sabda bahagia dari versi Matius yang ada di Matius 1. Dikatakan Yesus naik ke bukit. Ya. Kemudian di situ dikatakan di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya. Ingat di perikop sebelumnya di ayat 13, Yesus memanggil murid-muridnya dan kemudian dia memilih dari murid-murid itu 12 orang muridnya. Dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan Yerusalem. Ini kita tahu Yudea dan Yerusalem, kalau kerajaan utara dan kerajaan selatan itu adanya di daerah selatan. Dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon, itu berada di sebelah utara. Artinya semua orang dari selatan sampai utara. Nah, itu ayat 17-nya saya lihat sebagai satu prolog. Nah, kemudian ucapan bahagianya sendiri ada di ayat 20 sampai 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu. Mengucilkan artinya disingkirkan, dipisahkan dari orang-orang lain. Dan mencela kamu karena menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini, tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi palsu. Kalau kita perhatikan, perikop ucapan bahagia di ayat 20 sampai 26 ini terjadi setelah karya Yesus di Galilea, di mana Yesus melakukan banyak mujizat yang dapat kita lihat dari perikop sebelumnya, seperti penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu di Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ya. Terus kemudian Yesus menyembahkan seorang yang berpenyakit kusta di Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Kemudian ada lagi orang lumpuh disembuhkan di perikop 17 sampai dengan 26. Nah, karena
hal mujizat inilah maka Yesus menjadi terkenal dan menarik banyak orang untuk datang melihat dia. Nah, mungkin orang-orang yang dipanggil murid-muridnya ini akan kemudian dikatakan Yesus memanggil murid-muridnya. Mungkin juga ini bisa dikatakan kelompok 70, tapi nggak ada yang pasti karena tidak dikatakan di Alkitab. Ini cuma pandangan saya, mungkin kelompok 70, karena dari kelompok 70 ini Yesus memilih murid-muridnya yang 12 orang. Ya. Kemudian dikatakan ia turun dengan mereka dan berhenti di suatu tempat yang datar. Kalau kita lihat seperti tadi saya katakan, beda dengan Matius. Kalau Matius 1 dikatakan Yesus naik ke atas bukit. Jadi ucapan bahagia yang kita tahu dari Lukas 6 ini sebetulnya paralel dengan Matius 5 ayat 1-12. Kalau di Matius 5 dikatakan dan naiklah ia ke atas bukit. Nah, kita lihat kok beda ya. Lukas bilang turun ke tanah datar, tapi Matius mengatakan dia naik ke atas bukit. Kan mungkin kita bertanya-tanya, mana yang benar? Lukas yang benar atau Matius yang benar? Nah, kalau lihat begini, kita juga mungkin perlu tahu kalau ini dua-duanya benar. Kenapa bisa begitu? Karena kita juga semua tahu kalau Injil itu adalah kabar baik yang berisi kabar tentang Yesus yang diceritakan berdasarkan kesaksian hidup dari para penulisnya. Makanya kalau di misa dalam liturgi Sabda dikatakan inilah Injil Yesus Kristus menurut misalnya Lukas. Ya berarti Yesus menurut Lukas, atau inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Artinya ya Yesus menurut Matius, juga Markus dan Yohanes dan seterusnya. Bahkan saya juga pernah dengar Bapak Kardinal pernah mengatakan bahwa setiap dari kita dapat menuliskan Injil untuk kita masing-masing tentunya ya, bukan untuk ini ya. Dapat menuliskan Injil untuk kita masing-masing sebagai kesaksian iman yang dapat kita bagikan setelah kita mengalami Yesus. Jadi kita bisa mewartakan Yesus, menurut kita Yesus itu bagaimana? Kebersamaan kita memberi kesaksian akan kebaikan Tuhan yang bersama kita. Nah, menjawab tadi turun ke tanah datar, sebelumnya mungkin kita perlu ketahui kalau jemaat yang dituju oleh Lukas adalah jemaat yang miskin, yang menderita, dan kebanyakan adalah jemaat non-Yahudi, yang tapi tentunya sudah percaya kepada Yesus. Jadi di Injilnya, Lukas mau menggambarkan Yesus adalah Allah yang solider. Dia turun ke tanah datar, artinya Yesus menganggap mereka orang-orang yang setingkat, selevel, seimbang. Dan Yesus berpihak kepada pendengarnya. Yaitu orang-orang yang miskin tadi, yang menderita, yang teraniaya. Sehingga tidak ada perbedaan. Di sini Yesus sepertinya mau menunjukkan kepada kita juga. Dia mau mengajarkan bagaimana kita bertindak di dunia ini. Keberpihakan kita sebaiknya kemana. Seperti yang dia teladankan, kalau dia solider, sepenanggungan dengan manusia. Dia mau turun ke dunia untuk menjadi manusia. Dan dia merasakan kesulitan-kesulitan sebagai manusia. Keinginan daging dan segala permasalahan. Karena kenapa? Karena Yesus sudah menjadi manusia. Dia tahu kesulitan kita. Kesulitan Ibu Catherine mungkin berbeda dengan kesulitan Ibu Stella, kesulitan dengan saya sendiri mungkin berbeda. Pergumulan kita masing-masing berbeda. Dan Yesus tahu kesulitan sebagai manusia itu bagaimana. Dia solider dengan jemaatnya, seperti juga dikatakan datang dari mana saja. Yang jemaatnya dia itu dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dikatakan di daerah selatan, yang merupakan sebetulnya daerah Palestina dan pemukiman Yahudi. Tapi banyak orang Palestina, orang-orang non-Yahudi. Dari perkotaan dan juga perdesaan. Karena Yerusalem itu kota, tapi daerah Galilea, Yudea itu masih banyak pedesaan juga. Juga dari daerah utara. Seperti kita ketahui, kerajaan Israel itu kan dibagi dua ya. Israel, kerajaan utara,
Yehuda itu kerajaan selatan. Nah, jadi dikatakan juga dari Tirus dan Sidon, pantai Tirus. Sinyalnya Pak Purnomo. Oh, halo, nggak ada suara ya? Kedengeran nggak? Ada. Ada ya? Ada. Oke, sorry. Bagus kok, Trin. Oke. Nah, lanjut. Jadi dia katakan daerah Tirus dan Sidon. Ya. Merupakan daerah yang didiami oleh orang-orang Yahudi. Dan dapat dikatakan juga luar negeri Tirus dan Sidon ini. Kedengaran nggak, Pak? Kedengar. Kedengaran ya? Oke. Atau saya matiin deh. Kedengaran ya? Ya. Nah, Tirus dan Sidon ini merupakan daerah yang boleh dibilang luar negeri. Artinya, ajaran Yesus ditujukan kepada semua orang, terutama orang-orang non-Yahudi. Berbeda dengan Matius yang jemaat yang ditujunya adalah orang-orang Yahudi yang pada zaman itu boleh dikatakan lebih mapan. Karena juga makanya dari itu si Matius menampilkan Yesus sebagai Musa yang baru. Kenapa dibilang Musa yang baru? Karena orang Yahudi percaya kalau mereka tuh pengikut Musa, ya, sebagai Musa yang baru. Dan kita tahu kalau Musa yang baru itu di Keluaran 24 dan Keluaran 24 dan Keluaran 34, kita tahu kalau Tuhan memberikan hukum kepada Musa. Di mana? Mungkin ada yang tahu di mana? Ada yang tahu nggak di mana? Ya, di Gunung Sinai. Halo? Di Gunung Sinai. Makanya dikatakan Musa mendaki gunung. Di Perjanjian Lama, Allah yang kudus biasanya ada di tempat yang tinggi, yaitu di atas gunung. Untuk itu, Matius dalam sabda bahagianya mengatakan apa? Mengatakan desa bahagia dan mengatakan dia naik ke atas bukit gitu loh. Ya. Kedengeran nggak sih? Halo? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Makanya dikatakan Musa mendaki bukit di Perjanjian Lama, di mana Allah yang kudus ada di tempat yang tinggi, di atas gunung. Untuk itu, yang tadi saya katakan, Matius dalam sabda bagian mengatakan Yesus naik ke atas bukit. Orang Yahudi sangat menghargai Musa. Kita lihat di Yohanes 9 ayat 28, kalau orang Farisi sendiri mengatakan gitu, kalau engkau murid orang itu, tapi kami murid Musa. Jadi orang Yahudi itu sangat menghargai Musa. Makanya terus Matius, karena jemaat yang ditujuknya adalah orang Yahudi, dia mengatakan kalau Yesus adalah Musa baru. Bahkan Yesus lebih dari sekedar Musa. Nah, juga kalau kita perhatikan, di Matius ada 8 sabda bahagia. Sementara di Lukas ada 4 ucapan bahagia dan 4 ucapan celaka. Kita tidak bahas yang Matius, kita bahas yang Lukas ya. Ada 4 ucapan bahagia dan 4 ucapan celaka. Berbahagialah engkau yang miskin, lapar, menangis, dibenci, dan dikucilkan. Maksudnya apa? Mana bisa kita miskin, kita lapar, kita dibenci, kita dikucilkan, kok kita suruh berbahagia? Maksudnya adalah berbahagialah. Rasakan betapa bahagianya. Harus berani merasa bahagia. Siapa? Ya, orang-orang yang miskin itu. Kalian yang miskin, kalian yang lapar, maaf, kalian yang menangis, kalian yang menderita, orang-orang kecil yang dipandang sebelah mata. Kita harus berbahagia. Kenapa? Karena orang miskin, orang yang lapar, yang menangis, yang tersingkir,
Mereka adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa. Sehingga mereka ini adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena ya itu, mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak bisa mengandalkan kekayaannya, mereka tidak bisa mengandalkan kemampuannya, mereka tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri. Sehingga dapat dikatakan, berbahagialah orang yang miskin dan menderita. Karena saat tidak punya apapun untuk disombongkan, artinya mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang suci. Jadi kalau saat ini kamu miskin, kamu lapar, kamu menangis, kamu menderita, kamu dikucilkan, berbahagialah. Karena itu adalah privilege. Jangan sampai kamu merasa tidak bahagia. Masih ingat kisah Yesus dicobai di Lukas 4 sebelumnya? Yesus diuji dengan kemuliaan, bukan? Ubahlah roti ini, batu ini jadi roti, bahkan disuruh lihat ini kamu kan diberikan. Tapi ingat, Yesus yang suci tidak jatuh dalam tawaran kemuliaan. Kemuliaan duniawi ini yang seringkali membuat kita manusia jatuh. Nah, di sini di perikop ini kita diajak untuk menjadi orang yang rendah hati. Orang yang saleh seperti orang miskin, orang yang lapar, menderita, dan tersingkir tadi. Alangkah baiknya kalau kita bisa menjadi rendah hati, kita bisa menjadi saleh, suci, tanpa perlu benar-benar secara nyata miskin harus kelaparan dulu, menderita dulu. Jangan, tapi kalau bisa ya kita sudah bisa seperti itu. Nah, juga dikatakan tadi di Lukas ada 4 sabda bahagia dan 4 sabda celaka. Dia itu membandingkan antara miskin, kaya, lapar, kenyang, menangis, tertawa, dibenci, dipuji. Dibenci dan dikucilkan, ini dapat diartikan mereka itu dipisahkan dari orang lain. Menjadi tersingkir, tidak dianggap. Kenapa dipisahkan? Karena anak manusia. Kenapa? Karena dia teguh membela kebenaran. Sementara celakalah jika semua orang memuji kamu. Seperti nabi-nabi palsu tidaklah memberitakan kebenaran. Nabi-nabi palsu itu memberitakan sesuatu kebohongan yang penting disukai oleh manusia. Sehingga karena disukai, wah, yang dia orang-orang dengar itu sesuatu yang mereka mau. Jadi akhirnya mereka dipuji. Ingat, banyak orang jatuh karena pujian. Orang setelah dipuji biasanya akan melambung. Nah, saat sudah melambung, biasanya mudah terpleset. Nah, saya nggak tahu teman-teman pernah nggak merasakan, tapi minimal saya pernah merasakan hal seperti itu. Sementara yang miskin, yang menangis, yang lapar, yang dikucilkan, menjadi rendah hati. Kenapa? Karena selalu mengandalkan Allah. Selalu bergantung kepada Allah. Bergantung pada belas kasih Allah. Seperti tadi sudah diketahui, kalau pendengarnya Lukas adalah banyakkan orang-orang Yahudi, orang-orang Palestina, orang-orang Antioquia. Nah, ya, Antioquia inilah untuk pertama kalinya murid disebut Kristen ya, di kisah 11. Yang miskin, yang lapar, yang suka memberontak. Sehingga seringkali orang-orang ini ditangkap tanpa diadili oleh penguasa Roma. Karena ya itu suka memberontak. Sehingga Lukas yang memang orang Antioquia, mungkin lahir di sana karena dia banyak mengetahui di kisah itu, dia banyak cerita tentang Antioquia, jadi pengetahuan tentang Antioquia baik sekali. Jadi mungkin dia orang Antioquia. Sebenarnya kalau kita perhatikan temanya Lukas dan Matius sama, yaitu tentang lukisan tentang hidup yang dialami pengikut Yesus. Di mana mereka akan berbahagia karena mempercayakan diri sepenuhnya kepada kasih Allah. Memang Injil sinoptik itu kan intinya adalah mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi jika kita sepenuhnya mempercayakan diri kepada Allah, maka semuanya akan aman. Tapi terkutuk bila mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti dikatakan di Yeremia 17 ayat 5-8 ya, kalau nggak salah dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh pada Tuhan. Kira-kira seperti itu.
Contohnya juga di kisah Yesaya. Kalau kita lihat Yesaya 7, di mana Yesaya berbicara kepada Raja Ahaz, Raja Yehuda, jika beriman dan percaya, maka kamu akan selamat. Dikatakan oleh Yesaya kepada Ahaz saat dia dikepung oleh dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel yang di utara dan kerajaan Aram. Sehingga Ahaz gentar, dia takut karena memang kerajaan Israel dan kerajaan Arab itu bukan kerajaan yang besar sekali, tapi mungkin lebih besar dari Yehuda tentunya ya. Yehuda kan dari 2 suku, Israel itu dari 10 suku. Nah, jadi dia sebetulnya takut gitu. Meskipun Tuhan sudah berfirman, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut, janganlah hatimu menjadi kecut, khawatir, seperti itu. Nah, saya rasa saya juga sering merasakan hal seperti ini terjadi pada diri saya. Saya nggak tahu pada di teman-teman, tapi minimal pada saya ya. Jadi saya ngebayangin kalau saya saat itu jadi Raja Ahaz, apa yang akan saya lakukan? Di satu sisi saya mendengarkan Yesaya mengatakan, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan bersama kita. Tapi di sisi lain otak kita berlihat, itu kita hitung-hitungan secara matematika, itu Israel bekerja sama Aram gitu loh. Memang Tuhan sudah berfirman untuk tenang dan percaya saja. Tapi depan mata melihat, waduh ada kekuatan yang sangat besar yang bergabung, yang di atas kertas kelihatannya lebih hebat dari kita gitu loh. Kan kita boleh berhitung, meskipun sudah ada jaminan dari Tuhan, tapi kita mikir, aduh bagaimana ini gitu loh. Sampai Yesaya mengingatkan lagi, sudah ada jaminan dari Tuhan, bahkan Tuhan mengatakan dia akan memberi tanda. Pertama ditanya, kamu mau minta tanda apa gitu? Wah, Ahaz bilang kan dia nggak mau memberi tanda apa, dia bilang nggak mau gitu. Bagus sebetulnya, tapi kemudian sampai akhirnya dia kagak tanda, tapi masih hatinya goncang. Ya seperti saya tadi bilang, hatinya boleh percaya, tapi pikirannya ngitung. Nggak mungkin nih gua menang lawan kerajaan ini. Jadi dia takut sebetulnya gentar. Sampai akhirnya Yesaya sendiri yang bilang memberikan tanda, yaitu seorang perempuan muda yang akan melahirkan Immanuel. Tapi ya itu, kembali, Ahaz lebih mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan kemampuan dan hitung-hitungannya. Dia kurang mengandalkan Tuhan. Maka dikatakan juga kakinya menjadi gemetar melihat itu semua. Hatinya jadi kecut. Ya, kuping Ahaz boleh saja mendengar pernyataan Yesaya untuk tetap tenang. Namun pikiran dan otaknya tetap muter dan hitung-hitungannya mengatakan mana mungkin saya bisa menang. Strategi apa yang harus saya pakai untuk misalnya saya punya 10.000, Israel punya 20.000, Aram punya 30.000. Mana mungkin saya bisa menang? Wah, gimana nih? Nah, kita juga seringkali terjadi seperti ini pada diri kita, bukan? Ya minimal pada saya lah, saya harus akui kadang seperti ini. Namun ingat juga nurani kita sering mengingatkan, nggak boleh begitu. Kamu harus percaya sama Tuhan. Kamu harus berserah pada Tuhan. Sementara otak kita masih aja mikir gitu. Gimana? Apakah teman-teman ada juga yang suka merasakan begitu? Ada pertentangan. Bisa nggak ya? Aduh, Tuhan pasti nolong saya deh. Aduh, tapi nggak mungkin kondisinya begini gitu. Nah, inilah saatnya kita udah mulai menyadari gitu. Kalau kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Kalau kita mengandalkan diri sendiri ya cuma. Kita perlu punya iman. Kita perlu punya iman di mana Tuhan ada bersama kita. Mudah nggak? Ya, kalau buat saya sih mengatakan tidak mudah. Tapi kadang-kadang kita harus berani tunduk dan taat. Inilah tantangan iman. Bagaimana kita bisa mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Sementara kenyataan yang terjadi saat ini, kita masih tersingkir, kita masih menderita, kita masih teraniaya, kita masih merasa lapar, kadang-kadang kita juga masih merasa miskin. Nah, maka perikop ini mau mengatakan bahwa ternyata di balik penderitaan sebenarnya ada kebahagiaan. Kalau kita perhatikan, sebenarnya perjanjian lama dalam kitab Yeremia juga sudah mengatakan hal yang mirip. Yeremia 17. Diberkatilah
orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang yang tumbuh di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak akan mati setelah mengalami panas terik, dan daunnya tetap hijau dan tidak akan kekeringan dan tetap menghasilkan buah. Kira-kira seperti itu. Jadi pesan kenabian Yeremia pun ternyata diperbaharui di Perjanjian Baru. Celakalah orang yang mengandalkan diri sendiri dan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di Lukas 6 ayat 17 di perikop yang tadi saya katakan sebagai pengantar, sabda bahagia ini juga disampaikan langsung oleh Yesus kepada para muridnya. Meski juga dikatakan tadi di sana banyak orang lain yang mendengarnya. Karena mereka datang mengikuti Yesus, dia melihat Yesus banyak melakukan mukjizat. Orang ini bukan benar-benar beriman, tapi orang yang mungkin menganggap Yesus seperti pembuat mukjizat, mungkin sebagai tukang sulap atau seperti itu. Jadi semacam kayak entertainment. Rasanya dapat diartikan kalau firman Tuhan diperuntukkan bagi mereka yang mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh, yaitu murid yang dipilihnya, murid-muridnya. Meskipun ada orang lain, tapi orang lain itu mungkin arahnya bukan ke sana. Jadi kalau kita mau jadi murid Yesus, kita harus menjadi pendengar firman-Nya yang sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Jadi walaupun banyak orang yang ikut-ikutan karena hanya ingin melihat mukjizat Yesus, yaitu, tapi bukan tidak melihat Yesus sebagai anak Allah dan sebagai Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa kita mau membuka hati saat kita melihat orang miskin, saat kita melihat orang yang lapar, menderita dan tersingkir? Ingat kata kunci dalam Injil Sinoptik, seringkali Yesus mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita mengatakan diri kita murid Yesus. Kita mau meneladani dia, tapi apakah kita punya hati yang seperti Yesus, yang mudah tergerak oleh belas kasihan? Selain itu, para murid juga dipanggil untuk mengikuti Kristus dan dimampukan untuk bisa menjalankan hidup seperti yang ia jalani. Dan diteladani oleh Yesus sendiri yang selalu bersyukur. Ketika Anda miskin, Anda harus bahagia. Ketika Anda lapar, Anda tetap harus bahagia. Ketika Anda menderita, Anda tetap bahagia. Bayangkan, saat menderita, kok bahagia? Bila saat ini kita boleh dibilang, saat ini kita punya kondisi kan pasti nggak dalam kondisi miskin yang kelaparan sampai menderita, apalagi juga disingkirkan. Mungkin nggak seperti itu, gitu ya. Nah, kayaknya kok agak sulit kita ngebayangin, mana mungkin sih kita kelaparan kok kita bisa bahagia. Pada saat kita miskin kok kita suruh bahagia. Nah, saya rasa kondisi ini lebih mirip dengan kondisi jemaat Matius. Maka Matius mengatakan dalam Matius 5, dia mengatakannya orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi mungkin bukan yang literally benar-benar miskin gitu ya. Dan dikatakan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah itu karena jemaatnya berbeda, maka cara menyampaikannya juga berbeda. Pesannya jadi berbeda. Nah, hal ini sepertinya ada perbedaan dari jemaat yang dituju. Yang satu jemaat yang udah lebih mapan, satu jemaat yang benar-benar menderita. Jadi ikut Yesus bisa saja kita jadi teraniaya. Tapi bila kita setia dan mengandalkan Tuhan, maka belas kasih Allah akan nyata dalam diri Yesus. Dan dia akan memberikan belas kasihnya dan Tuhan akan memberikan rahmatnya. Sementara Lukas juga menyatakan sabda celaka. Yang tadi kita dikatakan ada 4 ucapan bahagia dan 4 ucapan celaka. Celakalah kamu yang kaya. Kaya artinya sudah menerima segalanya yang berharga di dunia ini. Sehingga fokus dan perhatiannya hanya kepada dunia. Bukankah kekuasaan dan kelaliman adalah sahabat dari kekayaan? Apalagi kalau kekayaan tersebut didapat dengan cara yang tidak jujur. Seperti dikatakan dalam Lukas 16 ayat 9, mamon yang tidak jujur. Bukankah juga kadang
kekayaan dipakai untuk menindas orang yang miskin. Karena merasa memiliki kekuasaan dan membuatnya menjadi lalim. Seperti juga dikatakan dalam Yesaya 5 ayat 8. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan seterusnya. Juga kalau kita lihat di Yakobus 5, ya dikatakan hal orang kaya yang menahan upah buruhnya. Hidup dalam kemewahan dan foya-foya, serta menghukum bahkan membunuh orang benar yang lemah, yang tidak dapat melawan. Bayangkan, udah hidupnya foya-foya, dia tidak juga semena-mena dengan hukum membunuh orang yang tidak dapat melawan. Siapa orang-orang ini? Tentunya orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang miskin itu tadi. Sebenarnya kalau kita pikir kenyang kan tidak masalah. Tapi baru jadi masalah saat kita kenyang, kita menutup hati kita. Kita nggak mau tahu dengan kondisi di sekeliling kita. Kepada mereka yang lapar, ya, kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, tapi kita tetap foya-foya dan kita tidak punya hati. Jadi di sini jelas terlihat keberpihakan Lukas kepada mereka yang kurang beruntung, yang miskin, yang lapar, tersingkir, dan menderita. Sepertinya karena mungkin juga Lukas sendiri mungkin datang dari latar belakang yang orang miskin. Memang Lukas kita ketahui bukan orang ya, latar belakangnya juga bukan Yahudi ya. Bahkan malah ada yang bilang dia itu sebetulnya dari keluarga budak. Meskipun Lukas adalah seorang tabib, yang notabene sekolah tabib itu nggak murah gitu. Jadi kalau sekolah tabib mestinya mahal, tentunya dia orang kaya. Tapi kenapa dia bisa bicara kemiskinan? Bahkan dia terus membela orang yang miskin. Jadi mungkin Lukas itu sebenarnya bukan orang kaya. Dia adalah seorang budak yang mungkin baik, saleh, dan juga pinter, sehingga tuannya itu merasa sayang sama dia. Dia disekolahkan. Memang disekolahkan mungkin awalnya supaya dia bisa jadi tabib, mungkin bisa mengerti obat-obatan dan menjadi dokter pribadinya. Yang kemudian juga dikatakan kalau Lukas bertemu dengan Paulus di Troas, itu ada di kisah 16. Gitu ya. Oke. Amin. Kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang apa ada yang mau diskusi atau ada yang mau sharing atau mungkin kita mau ngobrol sedikit? Saya persilahkan waktunya. Halo? Halo? Ya. Apa ada yang mau sharing? Atau mungkin ada yang beri masukan, mungkin ada yang kurang tepat, Pak Indra? Enggak ada masukan, udah penuh itu. Nggak bisa dimasukin lagi, udah penuh, Bapak. Nggak tahu, mungkin kan ada yang kurang tepat atau gimana kan, mungkin kita bisa discuss. Ini kan pengalaman pribadi saya juga, saya merenungkan, saya merasanya seperti itu juga gitu loh. Kita dengar, atau mungkin ada teman-teman yang memberikan masukan. Mau nanya. Tadi ada nyebut kelompok 70 apa sih? Oh, murid-murid Yesus tuh kan ada yang dikirim berdua-berdua, 70 murid dikirim. Jadi mungkin kita nganggapnya kalau Yesus punya murid, ring satunya itu para rasul yang disebut kelompok 17. Terus ada kelompok 12. Kelompok 12 itu ring satunya. Terus ada ring 2 yang agak lebih besar, itu kelompok 70. Masih ingat yang dia pernah dikirim berdua-berdua, 70 murid dikirim. Itu kita sebutnya jadi sebagai ring 2-nya. Mungkin ya Barnabas mungkin masuk di situ gitu. Jadi termasuk Lukas ya Pak Pur ya? Lukas masuk kelompok yang ring 2 gitu ya? Lukas iya. Ya menurut saya iya ya. Lukas itu sebetulnya juga, nah ini juga pernah terjadi kontroversi ya. Kan namanya Injil kan mestinya orang yang benar-benar mengalami Yesus. Jadi saya rasa Lukas tuh masuk ke ring 2 ini di kelompok 70 karena Lukas ini juga sebetulnya dia kan sekretarisnya Petrus ya. Oh. Lukas itu Pak sekretarisnya Petrus. Dan dia banyak ketemu juga sama Paulus.
Dan dia cukup dekat sama Paulus yang dikatakan tadi ketemu di Troas gitu loh. Jadi apa yang ditulis oleh penginjil Lukas ini mungkin apa yang dia dengar cerita dari senior-seniornya begitu Pak Pur? Ya, kalau menurut saya kira-kira seperti itu ya Bu ya. Jadi apa dia membukukan, dan kalau saya lihat, kalau kita ingat tuh di Kisah Para Rasul, kata pertamanya kan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, dia menulis segala sesuatu tuh, dan dia jadi mulai merangkumnya dengan lebih seksama gitu kan. Jadi di situ dia membuatnya dia dengan dia benar-benar lakukan dengan baik gitu. Buku yang pertama ini apa? Buku yang pertama dia itulah itu Injil Lukas itu. Baru kemudian dia menulis Kisah Para Rasul. Pur, ya. Tadi, mengenai yang orang-orang yang miskin gitu ya. Iya. Pengertian kayak sekarang kan kita juga nggak kebayang ya, orang yang miskin, orang yang lapar disuruh dibilang berbahagia gitu. Kalau dilihat lagi, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu mungkin pengertiannya adalah orang yang miskin, miskin dalam pengertian yang secara rohani kali gitu ya, yang dia haus justru mencari apa istilah kata kayak kita lebih banyak berdoa gitu loh. Jadi pengertian itu sejalan dengan keadaan zamannya ya Pak Pur ya. Kalian dulu mungkin memang benar-benar miskin banget gitu ya. Kalau sekarang istilah kata ya keadaan kayak di kita aja juga di Indonesia udah lebih baikan. Cuman miskin masih miskin dalam pengertian secara rohani gitu ya. Nah, orang-orang yang miskin rohani yang mencari itulah orang-orang yang berbahagia karena dia mencari, dia merasa haus, lapar, ya barangkali kayak kita ini yang hari ini ngikut gokil juga kita termasuk orang-orang yang miskin, kita mencari. Jadi bisa dibilang kita ngikut gokil ini orang-orang yang berbahagia. Gitu ya Pak Pur. Iya, mungkin bisa dikatakan gitu Bu. Tapi kan mungkin ada bedanya adalah yang tadi saya katakan umat yang dituju oleh Lukas sama umat yang dituju sama Matius. Umat yang dituju oleh Lukas adalah benar-benar mereka akar rumput nih. Benar-benar orang yang menderita, yang makanya itu tadi karena dia udah susah, malah suka karena orang udah susah itu suka berontak gitu ya, akhirnya sering ditangkap, dihukum tanpa di pengadilan segala macam. Jadi benar-benar orang yang yang tersingkir lah. Nilai, ya. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi Lukas mau mengajak saat kamu susah, kamu tetap harus bahagia gitu. Kamu tetap harus bahagia karena sebetulnya di balik penderitaanmu itu ada sesuatu yang harus kamu sukai. Kenapa? Karena dengan begitu kamu jadi mengandalkan Tuhan. Tapi orang-orang kaya itu celaka karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Nah, saya menangkapnya kondisi kita saat ini lebih mirip ke kondisi umat yang dituju oleh Matius. Makanya tadi dikatakan, Matius mengatakan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Orang yang miskin di hadapan Tuhan gitu. Nah, itu mungkin lebih mirip kayak gitu, Bu. Tapi kalau Lukas ngomong ya benar-benar orang yang miskin itu gitu, karena dia mau nganggap, kamu yang miskin, jangan sampai karena kamu miskin, kamu kehilangan iman kamu terhadap Yesus. Jangan, kamu miskin, kamu tetap setia, kamu tetap ini, karena akan datang satu masa kamu akan menjadi bahagia. Rasanya seperti itu. Benar nggak Pak Indra? Saya grogi nih, ada bosnya di sini. Pak Pur bisa aja. Betul Pak Pur ya. Saya sih menangkapnya ya sama, bahwa pada prinsip kan pendengar atau umatnya Lukas itu betul-betul orang miskin. Orang miskin yang baru percaya pada Yesus juga banyak. Sehingga mereka diberi pengharapan oleh Lukas bahwa dia
akan mendapat suatu kebahagiaan, yaitu kalau bersama Yesus. Kebahagiaannya nanti. Kalau Matius itu memang orangnya nggak semiskin yang umatnya Lukas, sehingga miskin di hadapan Tuhan, miskin secara rohani yang kata Bu Santi tadi, betul. Nah, terutama bagi kita yang kalau saya bisa menangkapnya bahwa kita, terutama saya melihatnya yang celakalah orang yang kaya dan sebagainya itu. Karena justru hati-hati dengan kekayaan itu kita bisa lupa akan Tuhan. Lupa akan orang-orang yang miskin. Lupa akan orang-orang sekitar kita yang masih membutuhkan. Itu diingatkan sebenarnya. Ya kalau contoh seingat saya, contoh yang paling sering dipakai itu yang Lazarus dan orang kaya itu yang makan di depan pintunya. Orang kaya karena kekayaannya sampai dia tidak, dalam tanda kutip, tidak melihat bahwa ada orang yang demikian kekurangan yang memakan remah-remah. Itu karena dia dibutakan oleh kekayaannya. Dia kerja sehari-hari hanya berpesta pora. Ya, itu diingatkan supaya nantinya di surga. Nah, seperti itulah. Yang miskin akan dibahagiakan di sana. Yang kaya bukannya nggak boleh kaya. Yang kaya boleh, asal ingat kepada yang miskin. Jadi kekayaan itu bisa menjadi jalan untuk ke surga juga. Dengan memakai kekayaannya untuk membantu, menolong orang yang miskin. Mungkin itu yang bisa saya tangkap sih dari pengajarannya Pak Pur hari ini. Ya, terima kasih Pak Indra. Ya, makanya saya juga berpikir gitu ya. Jadi pada saat kita susah, mungkin kita juga kan ngalami ya, mungkin pada saat kita susah mungkin bukan miskin sampai nggak bisa makan, tapi karena kita susah saat kita menderita, kita mesti ingat kita nggak boleh kehilangan iman kita pada Tuhan. Kadang-kadang kan ada orang yang sampai karena itu dia tuh sampai marah sama Tuhan, bahkan sampai apa ya, Tuhan kemana nih kok saya begini kau diem aja gitu. Nah itu mungkin mengingatkan kita semua, jadi pada saat kita menderita, saat kita lapar, saat kita susah, jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Kita harus punya pengharapan. Kalau satu saat kita pasti akan mendapat kebahagiaan. Itu aja sih kalau saya terasa pesannya, ya mungkin seperti itu. Lukas mau bilang kepada mereka, jangan sampai kehilangan iman. Ada lagi Bu? Pak? Ya mungkin ini kan lebih banyak ke refleksi sih ya. Saya ngelihatnya refleksi hidup kita gitu. Jadi di hidup kita nih apa, gimana gitu. Ya memang mungkin kayak tadi Pak Indra bilang di Sabda Celaka ya, yang paling penting pada saat kita kenyang ya nggak ada yang salah. Tapi kalau kita kenyang apalagi foya-foya, ya itu lihat orang susah kita nggak peduli gitu. Ya jangan gitu. Pada saat kita kaya, ya kekayaan kita malah dipakai buat menindas orang gitu. Malah lalim, ya jangan gitu. Rasanya seperti itu. Ada lagi? Nah juga mungkin kadang-kadang kan apa ya, ada orang yang ngomong sesuatu hanya untuk menyenangkan orang lain. Itu juga di sini dibilang, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian nenek moyang kamu telah memperlakukan para nabi. Nabi palsu maksudnya. Nah pada zaman dulu kan nabi-nabi palsu begitu. Dia ngomong apa yang mau didengar gitu. Kan misalnya kalau nabi yang benar kan bilang, kamu harus bertobat begini, kalau enggak kamu akan jalan. Oh enggak katanya. Kamu bisa dibilangin sesuatu yang hanya buat menyenangkan hati orang. Padahal ya kenapa? Karena dia mau mencari pujian, kayak mau mencari apa. Nah, jadi maksudnya kalau kita memberitakan sesuatu bukan kebenaran, ya akhirnya kita akan jadi nggak bener gitu. Akhirnya jadi cuma mau nyari pujian, ya akhirnya kebohongan, ya itu ya celakalah kamu gitu. Kira-kira seperti itu. Ya.
Ada lagi yang lain? Mungkin ada teman-teman yang mau kasih masukan atau mungkin malah sanggahan, boleh juga ya, siapa tahu kita bisa tukar pikiran di sini ya. Atau ada yang mau refleksi, saya ngalamin seperti apa gitu loh. Ya kalau ini refleksi saya ya itu, saya ngerasa kadang-kadang kalau saat saya lagi susah, ya misalnya saya mungkin pernah ada cerita, saya pernah ngomong kalau saya pernah ya jatuh lah ya. Wah pada saat itu memang saya cuma sempat nanya nih, Tuhan kemana engkau? Kok saat saya lagi begini, engkau diemin gitu loh. Tapi ya yang paling penting jangan sampai kita kehilangan kita punya iman. Ya, pada saat begitu kita mesti cari Tuhan. Kadang-kadang orang kan pada saat jatuh malah meninggalkan Tuhan, itu berbahaya. Ngomong mudah ya, ngelakuin satu hal lagi. Gitu. Saya mungkin mau ada cerita sedikit. Saya punya teman, saya punya sahabat, ada satu anaknya meninggal. Anak laki satu-satunya meninggal, padahal dia tuh sayang sekali sama anaknya ini. Dan anaknya ini memang anak yang istimewa menurut saya juga ngeliat anaknya ini baik sekali. Sampai anaknya ini juga ya bukan baik tuh bukan cuma orang sekelilingnya ya, sampai di sekolahan tuh orang-orang, anaknya pinter juara kelas, bahkan menurut kepala sekolahnya ini sepanjang sekolah ini berdiri, anak ini boleh dibilang anak yang selama dia jadi kepala sekolah, anak yang dia temuin paling pinter gitu. Dan juga paling baik hati. Karena sepulang sekolah, teman-temannya yang kurang matematika misalnya, yuk dikumpulin, hari ini dia ngajar matematika. Dia ngajar tuh di depan kelas, dia nggak pulang dulu, ditambahin 1 jam, dia ngajarin teman-teman yang mau belajar matematika. Besok fisika, besok teman-teman yang kurang diajarin fisika, nggak ngerti di mana, diajarin. Sampai gurunya tuh semua angkat topi kepala sekolah sampai ngerasa, orang ini istimewa. Tapi akhirnya meninggal muda sekali. SMA kelas 2, dia meninggal. Nah, bapaknya tuh sempat ya terus terang kayak layangan putus. Bapaknya pun ngerasa, Tuhan, aku nih salah apa sampai engkau ambil anakku gitu. Kasarnya seperti itu. Kenapa bukan ambil aku gitu? Kenapa kau ambil anakku? Kau nggak fair, kau nggak sayang sama aku. Jadi sampai ngerasa Tuhan tuh ada apa enggak gitu. Sampai satu sisi seperti itu, udah di persimpangan jalan. Bahkan sampai dia sendiri mengatakan dia udah mau bunuh diri. Sampai seperti itu. Imannya sendiri sudah goyah, sudah katakanlah hampir hancur. Tapi untungnya masih ada hati kecilnya, nuraninya itu mengatakan pada saat ini dia harus cari Tuhan. Dia cari Tuhan, akhirnya dia berusaha mencari Tuhan, ya ketemu Romo, dia bisa diskusi sama Romo, ya akhirnya bisa jadi baik. Akhirnya dia masuk satu komunitas, dia belajar kitab suci, dia belajar segala macam. Ya puji Tuhan, sekarang dia udah bisa menerima seperti itu. Bahkan dia merasa ini sebagai berkat juga ya, karena dia tuh merasa tadinya dia ngerasa kalau dia tuh mungkin bukan orang ateis ya. Dia tahu Tuhan, dia percaya Tuhan, dia ke gereja. Mungkin sebagai umat Kristen yang suam-suam kuku gitu ya. Seperti itu, karena dia ke gereja tiap minggu. Yes, dia ke gereja tiap minggu. Tapi apakah dia pernah baca Alkitab? Dia bilang mungkin dalam setahun belum tentu dia baca Alkitab, cuma mendengar di gereja saja. Apakah dia ikut satu komunitas, misalnya dia ikut pelayanan segala macam? No. Dia bilang, karena dia tiap hari kerja, pergi pagi, pulang malam. Tiap hari begitu, dan bahkan sama anaknya pun dia hampir nggak pernah ketemu. Cuma dia tahu paling di weekend dia ketemu. Tapi setelah anaknya meninggal, dia mencari Tuhan. Sekarang dia malah jadi lebih dekat sama Tuhan. Dan udah ikut ini, belajar Alkitab, belajar ini, belajar segala macam. Dia baru menemukan arti Tuhan dalam hidup dia. Dia baru bisa merasakan Tuhan. Jadi dia merasa ternyata dalam penderitaan, anaknya ini meninggal, anaknya menurut dia ya, anak ini menjadi martir untuk menyelamatkan dia. Karena mungkin kalau dia tadinya seperti itu terus, mungkin dia juga akan lama-lama akan hilang, hanyut. Tapi dengan begini dia merasa anaknya ini jadi martir untuk keselamatan dia.
Kan luar biasa gitu seperti dan ini kan pengalaman iman yang seperti ini kan mungkin nggak mudah ya. Kita sih kalau dengerin kayaknya wah hebat gitu, tapi kalau ngalamin sendiri belum tentu kita sanggup. Bukan begitu ya? Iya. Nah, jadi itu yang saya terus terang buat saya nancep dikatakan oleh Bapak Kardinal. Setiap orang bisa menuliskan Injil bagi dirinya sendiri. Artinya kesaksian hidup dia, bagaimana dia mengalami Yesus, dia mengalami Yesus sebagai apa buat diri dia. Nah, itu terus dia berikan kesaksiannya kepada orang lain. Nah, kalau kesaksian itu kan nggak pernah salah gitu. Memang orang menafsirkan kitab suci mungkin nggak bisa sembarangan ya. Tapi kalau kesaksian dia di mana Yesus menyentuh dia, ya tentunya selama kesaksian itu benar dan membuat orang menjadi lebih dekat dengan Yesus, saya yakin itu pasti tidak ada yang salah gitu. Cuman kan kadang-kadang ya itu orang suka ya maaf ya kadang-kadang suka lebay gitu loh. Mungkin ada lagi? Ibu Catherine? Kalau sekarang tuh banyak yang mengaku melihat Yesus, itu beneran sih. Bunga mungkin. Catherine duluan. Enggak, maksudnya mau ini Bunga mungkin mau sharing. Silakan Bulian. Silakan Bulian. Oh, oke, Pak Pur. Ya. Kalau baca di YouTube ya, sekarang kan banyak juga kesaksian, terutama yang tadinya Muslim fanatik gitu jadi Kristen gitu kan, dia bilang dia ketemu Yesus, kok dia gampang amat ketemu Yesus gitu ya. Kita nggak pernah ketemu Yesus. Ya, terus terang susah jawabnya ya Bu ya, tapi kalau menurut saya sih mungkin kan pengalaman bertemu Yesus, kita bertemu Yesus tapi bukan bertemu secara fisik gitu kan. Kita bertemu Yesus kebaikan-kebaikannya yang kita rasakan gitu. Ya mungkin saya boleh cerita sedikit, misalnya salah satunya yang berapa hal yang menguatkan iman saya juga ya. Ya berapa tahun yang lalu waktu saya kan berusaha usaha sendiri ya. Nah, pernah waktu baru-baru kami mulai usaha, itu kan usaha kami belum mantep lah gitu ya. Nah, kadang-kadang waktu saya mungkin berapa tahun pertama tuh mungkin 3 tahun pertama itu mah kalau yang namanya nggak gajian mah kita direksi mah udah sering gitu loh, udah bosan lah nggak gajian. Tapi biar bagaimana kita selalu usahakan karyawan harus gajian. Itu kan prinsip gitu. Saya kita nggak boleh karyawan gajian lebih dari tanggal 1 gitu ya. Nah, tapi saya pernah ngalamin 1 kali dalam hidup ini karyawan saya gajian tanggal 1. Itu ceritanya begini. Pernah satu masa kita tuh nggak punya duit, ya, bakal bayaran gaji sampai tanggal 31. Itu kita udah ngecek, kita udah lemas dari tanggal 29, 30 gitu ya. Udah kita punya tagihan nih banyak. Biasanya tuh kejadian kalau udah mau Lebaran atau mau Natal. Biasanya mau liburan tuh. Pembayaran tuh orang pada nunda sampai setelah liburan baru dia bayar. Gitu. Biasanya begitu. Nah, pernah satu masa kita udah tanggal 29 kita tagih-tagihin, kita punya yang udah jatuh tempo nih. Ada yang, wah maaf direksinya sudah keluar negeri, yang ini udah pergi kemana, udah ini nggak ada yang tanda tangan gitu. Ada yang bilang, oh besok ya nih lagi dicobain gini, kita coba. Sampai tanggal 30 nggak bisa, sampai tanggal 31 itu jam 5 sore aja kita masih usaha yang bilangnya oke nih direksi ternyata waduh minta maaf direksinya nggak kembali ke kantor, nggak bisa ada tanda tangan, kita udah lemes deh. Waduh gimana nggak bisa gajian gitu. Ya pernah itu satu saat saya masih ngalamin pas kebetulan saya sama anak-anak sama istri gitu ya, kita lagi, malah kita konyolnya kan dalam kondisi gak punya duit, kita lagi liburan lagi, saya lagi pergi keluar kota gitu loh. Memang
alasannya sih saya ninjau proyek karena memang saya ada proyek di kota itu gitu. Tapi sebetulnya ya lebih banyak liburnya karena saya sama keluarga. Nah itu malam saya udah nggak bisa tidur, saya cuma doa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu nih besok saya harus bagaimana. Saya terus terang, saya nyerah deh. Tuhan mau apa gimana? Tolong Tuhan kasih tahu. Saya mesti bagaimana besok. Saya udah nggak bisa apa-apa. Saya benar-benar udah lemes gitu. Nah pagi pun karena kita nginep di hotel, kita keluar breakfast ya. Itu kira-kira jam berapa? Jam 8, setengah 9 lah kira-kira. Ya jam 8, setengah 9, jam setengah 9 deh kayaknya. Saya ditelepon sama orang keuangan saya. Pak, ternyata kemarin jam 1 siang ada duit masuk katanya. Kita bisa gajian hari ini. Saya sampai nangis loh, benar-benar. Karena tadi malam saya berdoa, Tuhan, saya nggak tahu saya mesti gimana. Tolong bantu supaya hari ini saya bisa dapat duit, bisa gajian gitu. Dan itu pagi-pagi dibilangin ternyata kemarin jam 1 duit masuk. Sampai saya bilang, loh kemarin bukan sampai jam 5 kita masih ngecekin, nggak ada. Sungguh Pak, saya sudah telepon ke banknya, nggak ada duit masuk gitu. Dan saya juga konyolnya lagi, itu yang bayar itu, kwitansinya baru masuk 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, dia bisa bayar gitu. Kan biasanya orang bayar tuh 30 hari. Gitu. Kalau kami biasanya masukin kwitansi, mereka baru bayar 30 hari. Ternyata 2 hari dibayar. Saya sampai nangis, sampai akhirnya saya telepon ke ownernya itu. Saya telepon, Pak, terima kasih ya Bapak transfer gini. Itu belum waktunya, itu menyelamatkan saya. Saya cerita gitu. Dia ketawa-tawa, wah bener ya katanya. Beneran nih kamu ngomong ini. Bener, emang kok Bapak bisa bayar gitu. Saya nggak tahu. Saya cuman kemarin itu dia bilang, sekretaris saya tanya, Pak ini ada kwitansi masuk dari ini, saya kasih ke keuangan ya katanya. Oh berapa angkanya segini? Udah bayar aja besok. Udah, jadi saya bayar, saya nggak ada niat apa-apa, cuma bilang udah bayar aja besok. Jadi dibayar. Nah itu kadang-kadang kalau Tuhan mau bekerja, caranya macam-macam. Dan Tuhan juga, ya ini buat saya ya, ini pengalaman iman saya. Saya juga ngerasa Tuhan juga mungkin mau ngedidik saya. Sehingga jam 1 siang udah masuk, saya nggak tahu. Sampai kita protes sama banknya. Ya Pak, saya juga nggak tahu. Pokoknya kemarin saya nggak lihat ada, tapi kok ternyata itunya jamnya jam 1 siang gitu. Dan orang itu tidak termasuk owner yang kita telepon karena kwitansi kita baru masuk 2 hari yang lalu. Nggak mungkin kita dibayar 2 hari yang lalu gitu. Jadi bisa bayar. Dan si owner itu cuma bilang, dia juga nggak tahu, cuma karena dikasih sama sekretarisnya bilang, berapa angkanya segini? Oh mungkin angkanya nggak terlalu besar gitu. Udah bayar deh, dia bilang gitu. Besok. Ya itu, jadi kadang-kadang ini kan pengalaman iman gitu. Terus terang saya sampai nangis gitu. Waktu saya terus saya nangis pada saya bilang, Papa kenapa gitu. Saya bilang nggak apa-apa, Papa seneng gitu. Ya itu mungkin apa ya, sebagai pengalaman iman aja sih. Saya nggak tahu teman-teman mungkin punya pengalaman iman bagaimana, mungkin kalau bisa di-sharingkan, siapa tahu kita bisa memberikan, saling menguatkan, saling meneguhkan gitu. Itu kesungguhan, keinginan karena untuk orang banyak ya Pak Pur, untuk gajian. Itu kan yang dibilang juga, jadi semesta juga mendukung, Tuhan memberikan jalannya ya. Karena ada yang dibilang mestapung, itu yang kita yakinin dan itu suatu kebenaran gitu. Luar biasa. Iya. Iya, saya sampai nangis, saya ingat itu sekali. Kalau bayar berapa kali, biasanya last minute ketulung. Ini sampai lewat 1 hari, itu pengalaman. Dan ternyata duitnya sebetulnya kemarin udah masuk. Kalau saya tahu jam 1 udah masuk, masih keburu saya gajian gitu kemarin. Tapi kan belum bisa ditarik Pak uangnya. Ya kan kalau udah tahu udah masuk berarti bisa ditarik. Ternyata nggak bisa ditarik karena saya nggak tahu. Justru supaya ngendap dulu sehari. Iya, mungkin banknya bandel juga tuh. Tapi ya saya ngelihat kebesaran Tuhan. Doa saya tadi malam, semalam-malam namanya orang udah panik, udah gitu kan kita doa sama Tuhan, gimana nih saya besok mesti gimana ngadepin orang-orang, gimana saya gini kan kayak gimana gitu. Ya akhirnya benar-benar kebesaran Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang mau berikan kesaksian supaya bisa saling memberikan kekuatan di sini. Shalom.
Bapak Ibu. Ya. Selamat malam. Ya, memang saya sangat terinspirasi dengan cerita Pak Pur ya. Dan sungguh memang berhubungan dengan perikop yang didiskusikan hari ini. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu ya karena Tuhan akan memberikan pertolongan. Saat itu Tuhan akan dapat menunjukkan kemuliaannya. Gitu. Saat kita berbagi orang yang miskin di hadapan Allah, karena itu membuat Tuhan mempunyai satu kesempatan untuk menunjukkan kemuliaan dan menunjukkan kuasanya bagi kita. Amin. Ya, di mana juga saat itu waktu awal pandemi itu juga anak saya udah mulai mau kuliah kan, dan saya juga tidak tahu bagaimana caranya bisa mendapatkan dana yang cukup besar. Seperti itu. Dan saya juga nggak tahu dari mana bisa semua itu dicukupkan. Setiap kebutuhan kami itu saat kita membutuhkan itu ada gitu. Ada. Sungguh luar biasa memang kuasa Tuhan. Saya hanya keseharian saya ya kita melayani Tuhan, kita bekerja tentu saja ya. Kita melayani Tuhan itu sangat penting karena Tuhan akan bekerja. Banyak sekali teman-teman saya juga yang memang mereka kesulitan ekonomi, tapi mereka hanya kita tetap sukacita, betul ya, Pak ya, tetap kita harus merasa feel kita berbahagia bahwa kita diberkati. Jadi saatnya kita membutuhkan, Tuhan menyediakan seperti itu. Bantuan yang dari mana, yang juga tidak kita pikirkan, itu Tuhan menyediakan. Sangat di luar nalar kita, gitu. Sangat di luar nalar. Gimana caranya? Tuhan saya nggak tahu Tuhan, saya hanya berserah, itu aja. Karena ya anak kuliah itu kan bukan suatu yang urgent ya Pak ya, istilahnya buat kita semua kan untuk pendidikan anak-anak itu. Kita tidak usah bicara untuk keseharian kita, tapi untuk masa depan anak-anak itu kan menjadi suatu buat mungkin banyak orang tua di sini pasti kan sama gitu pemikiran. Ya, betul. Hanya disyukuri gitu. Ya kan, anak saya misalnya juga udah dari dulu udah pengen punya anjing gitu kan. Mami pengen punya anjing. Ya tiba-tiba juga ada memberkati saya gitu. Ya sudah nih, nanti saya beliin deh buat anakmu gitu. Aduh saya bilang Tuhan terima kasih. Saya nggak tahu dari mana gitu. Yang saya rasa juga nggak mungkin orang itu mau bisa beliin anak saya anjing gitu. Itu jadi anak saya juga punya sukacita yang luar biasa. Jadi di mana kita kerja untuk Tuhan itu Tuhan juga tidak berhutang. Sampai ke anak-anak kita juga ikut diberkati. Yang ada lagunya kan Pak ya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati anak cucu kita itu semua. Amin, betul. Gitu. Begitu besar. Ini mengandalkan Tuhan itu benar-benar, apalagi ya saya sejak Abraham itu kena stroke itu, saya merasakan banyak gitu loh berkat Tuhan. Saya nggak tahu, saya bilang, Tuhan saya cuman, kalau orang tanya gimana Lis bisa melewati, ya itulah, bersama Tuhan itu aja jawaban saya. Masih ada jalan. Ya memang kalau saya lihat gitu ya Bu, kita semua sama ya. Kita ketemu Tuhan, kita bisa mengalami Tuhan, baru akhirnya kita bisa bersaksi gitu kan. Kalau kita nggak ngalamin Tuhan, kita juga nggak tahu Tuhan seperti apa. Jadi bersyukurlah kita mengalami penderitaan, karena dari situ kita ketemu Tuhan. Gitu. Ya mungkin itu juga maksudnya si Lukas sekali. Iya, jadi pasti ada kekuatan, ada pertolongan. Betul. Dan setiap manusia mungkin dari luar ngeliatannya, wah dia hebat ya, dia pasti sukses, dia pasti nggak pernah berkekurangan. Tapi
apa yang terjadi dalam kehidupan kita, rumah tangga, bisnis, itu kan hanya kita yang tahu gitu. Betul. Saat ini ya kita juga wajib juga ya Pak share gitu untuk lebih memberi kekuatan bagi banyak orang. Ya, betul Bu. Tapi terus terang saya juga baru berani sharing baru berapa tahun belakangan sih. Dulu saya nggak pernah berani sharing. Itu dicatat loh Pak di buku kehidupan. Iya, dulu tuh saya cuma ngerasa kadang-kadang kalau saya sharing tuh kadang-kadang kok kesannya kayak saya mau membanggakan diri gitu loh. Tapi saya pikir-pikir lagi, enggak lah, saya kan bukan mau cerita diri, cerita Tuhan. Gitu. Ya jangan sampai kita kepleset, bukan ceritain Tuhan, malah ceritain diri kita. Gitu. Kadang-kadang orang sering begitu ya Bu. Ya, Tuhan melihat hati Pak. Jadi kita Bapak Ibu yang punya kesaksian hidup, jangan ragu-ragu untuk share, karena itu sangat memberi kekuatan. Iya. Tapi ya memang kadang-kadang perlu waktu sih, perlu belajar juga ya Bu. Saya terus terang lah, saya ngakuin, saya baru berani beberapa tahun terakhir ini aja saya mulai berani. Dulu nggak berani saya. Suruh kesaksian saya udah langsung ngumpet, nunduk aja kalau udah begitu. Betul Pak, sama saya juga. Jadi biar sama-sama bertumbuh gitu, teman-teman, biar lama-lama juga bisa membagikan kisah kehidupan. Iya. Ada lagi yang mau ini? Kalau enggak kita doa syafaat. Ada lagi enggak? Bu Catherine, Pak Jinarto, gimana? Kita sudahi, kita doa syafaat ya, boleh? Boleh Pak. Baik, terima kasih Bu Stella. Oke, mari kita berdoa. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu yang begitu besar ya Bapa. Terima kasih atas berkat kesehatan dan hidup yang dapat kami nikmati sampai dengan hari ini. Juga terima kasih atas rahmat pendampingan-Mu pada kami semua, umat Timotius 1, 2, dan 4. Untuk itu Bapa, kami mohon tambahkanlah iman kami setiap hari. Bantulah kami untuk semakin mengenal Engkau dan dapat mengikuti teladan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh senantiasa memperkenalkan Engkau ya Yesus kepada orang yang belum mengenalnya. Kami mohon, kabulkanlah kami ya Tuhan. Bapa, mohon berkati seluruh umat Timotius 1, 2, dan 4 yang hadir di sini, agar kami semakin menjadi saksi-Mu, dan kami dapat menghormati martabat manusia, agar kami dapat semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silahkan yang berkenan berdoa spontan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu ya Bapa atas sabdamu hari ini yang telah dipaparkan oleh Pak Purnomo supaya dapat kami cerna dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Putuslah kami ya Bapa agar kami dapat menjalankan apa yang disampaikan pada malam hari ini, yaitu supaya kami mau berbagi, berbela rasa kepada orang-orang yang kecil, miskin, lapar, yang sedang menangis dan tersikir. Bapa, kami juga bersyukur pada malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami sehingga banyak orang yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau akan menggerakkan lagi teman-teman yang lain supaya pada kesempatan yang akan datang lebih banyak lagi orang yang hadir. Bapa, semua ini kami mohonkan kepadamu karena hanya Engkaulah tempat kami menyembah dan mengucapkan permohonan kami. Kami mohon ya Bapa,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami saat ini Bapa. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami mendengarkan sabda-Mu. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa Tuhan bagi orang-orang yang mungkin saat ini mengalami kesulitan ekonomi Tuhan. Apapun Tuhan, masalah juga dalam hidup mereka. Kau jamah Tuhan, agar mereka mau mencari Engkau di tengah-tengah kesulitan mereka. Dan juga untuk orang-orang yang mungkin saat ini tidak merasa punya masalah apapun. Tapi mereka boleh juga tetap mencari Engkau di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka yang sakit ya Tuhan, jamahlah mereka yang sakit, hiburlah mereka, berikanlah mereka kekuatan di dalam menghadapi sakitnya ini. Kiranya Engkau senantiasa menolong mereka supaya dalam sakitnya ini mereka pun boleh mengenal lebih dekat Engkau ya Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa bagi seluruh umat Timotius 1, 2, dan 4 yang pada saat ini masih menderita sakit seperti Ibu Lisa Susanti, Ibu Ana Paulina, Ibu Bong Asyok, Ibu Catherine Patuo, dan Ibu Kini Sani. Ulurkanlah tangan kasih-Mu ya Yesus. Sembuhkanlah sakit penyakit yang mereka derita. Juga untuk pemulihan Bapak Indra Rustandi yang semakin hari semakin membaik ya Tuhan. Juga untuk pemulihan Ibu Suwani Ratna. Berilah rahmat untuk berpasrah diri dalam menghadapi penyakitnya dan menyatukan diri pada penderitaan Yesus di kayu salib. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bunga. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam menghadapi pandemi COVID, khususnya varian Omikron yang saat ini melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia dan juga di wilayah DKI. Curahkanlah rahmat dan belas kasih-Mu atas kami semua. Lindungilah dan peliharalah kami, agar terbebas dari serangan wabah ini. Berilah rahmat kesembuhan bagi mereka yang saat ini sedang menderita sakit, baik karena virus ini maupun dari berbagai penyakit lainnya. Terimalah juga mereka yang telah meninggal dunia dalam kemuliaan bersama-Mu. Dan berilah kekuatan, keikhlasan, dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk tetap teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih di dalam Engkau. Berilah juga hikmat kepada para pemimpin bangsa agar terus-menerus berusaha agar pandemi virus corona ini dapat segera diatasi, dan serta lindungilah seluruh tenaga kesehatan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Semua doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Ada lagi? Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk mamanya Pak Kurniawan yang Kau panggil kemarin. Kiranya belas kasih dan cinta-Mu mau mengampuni semua dosa dan kesalahannya, dan terang cahaya wajah-Mu mau menuntunnya menuju surga bahagia sehingga boleh berkumpul dengan Bunda Maria dan para kudus-Mu dan para martir-Mu yang jaya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ada lagi? Pak Michael? Nggak ada ya. Demikianlah Bapa, doa-doa kami anak-anak-Mu yang akan kami satukan dengan doa yang Kau sendiri ajarkan. Bapa kami yang ada dalam surga, muliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Silahkan. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada Ibu Catherine. Lanjutkan dengan doa. Doa penutup. Ya Bapa yang Maha Ya Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas sabda bahagia dan peringatan yang Engkau ajarkan kepada kami dalam bacaan Injil Lukas ini. Buka hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukannya sesuai dengan hikmat yang boleh kami terima dari-Mu. Dan ampunilah segala kelalaian dan dosa yang kami lakukan, khususnya kepada sesama yang lemah, miskin, tersingkir, yang mengakibatkan mereka lebih menderita. Demi Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, sekarang dan segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga usaha dan perjuangan hidup kita dan segenap anggota keluarga kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.